Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum memotong jenggot dalam Islam. Jenggot adalah rambut yang tumbuh menjulur ke bawah pada dagu dan pipi manusia, serta lazimnya ini dimiliki oleh kaum lelaki di kalangan bangsa tertentu seperti bangsa Arab dan India. Memelihara jenggot hingga terurai panjang merupakan suatu tradisi yang menandakan kebanggaan, kemuliaan dan keperkasaan lelaki yang memeliharanya. Namun di kalangan bangsa lain, memelihara jenggot bukan menjadi suatu tradisi atau kelaziman. Dalam Islam, terkait dengan masalah jenggot ini, Rasulullah bersabda, "Berbedalah kamu, jangan menyamai dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada pula hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah, jangan menyamai orang-orang Majusi." Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Demikian diperintahkan oleh Rasul agar kita berbeda dan tidak menyamai orang-orang musyrik termasuk Majusi. Selain itu, perintah Rasulullah ini banyak mengandung unsur pendidikan bagi kaum muslim agar mereka mempunyai kepribadian tersendiri, baik lahir maupun batin dari kaum yang lain seperti kaum kafir musyrik. Perbedaan secara lahir akan mewakili identitas suatu kaum, di mana dalam hal ini jenggot menjadi identitas atau ciri khas kaum muslim. Apalagi banyak riwayat seputar hal ini dimasukkan oleh para ulama hadits dalam bab tersendiri, yaitu bab fitrah yang dimiliki oleh manusia. Mencukur jenggot sama halnya dengan menentang fitrah dan menyerupai perempuan. Seperti yang ditekankan di atas, bahwa jenggot menandakan kesempurnaan lelaki dan membedakannya dari jenis yang lain. Namun, bukan berarti kita tidak boleh untuk mencukur dan merapikan rambut jenggot apabila sudah terurai panjang, terlihat tidak indah dan rapi, dan bahkan bisa menakutkan atau menjijikan siapa yang melihatnya. Oleh sebab itu jenggot yang demikian dibolehkan untuk dicukur atau dirapikan. Sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi yang ia nilai garib, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memangkas sebagian jenggotnya hingga terlihat rata dan rapi. Telah mengkabarkan pada kami Umar bin Harun dari Usamah bin Zaid dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW memangkas sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menanggapi masalah ini para ulama, baik mutaqaddimin, terdahulu, maupun mutaakhirin, belakangan, banyak yang berbeda pendapat. Ulama kalangan Hanafi dan Hanbali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang memotong jenggotnya hingga habis, bahkan ia dituntut membayar diat tebusan. Sedang ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukumnya sebatas makruh saja. Imam Nawawi yang mewakili mazhab Syafi'i mengatakan, mencukur, memotong, dan membakar jenggot adalah makruh, sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Membiarkannya panjang selama 1 bulan adalah makruh, seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Sahih Muslim 151. Selanjutnya para ulama juga masih berselisih mengenai ukuran panjang jenggot yang harus dipotong. Meski terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar biasa memangkas jenggot bila panjangnya sudah melebihi 1 genggaman tangan. Namun, sebagian ulama tidak menetapkan panjang tertentu, akan tetapi cukup dipotong sepantasnya. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, biasa memangkas dan mencukur jenggotnya hingga terlihat pantas dan rapi. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa memangkas atau memotong sebagian jenggot hukumnya adalah mubah, sedang mencukurnya hingga habis hukumnya adalah makruh, namun tidak sampai pada derajat haram. Adapun memeliharanya adalah sunnah. Wallahu alam, demikianlah vlog kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri kami pribadi.
Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.